Pada suatu masa yang sangat jauh dari kita, manusia hidup dalam dunia yang penuh cerita. Langit bukan sekedar ruang kosong, melainkan tempat para dewa bersemayam. Petir bukan hanya kiwatan cahaya, tapi tanda kemarahan. Dunia terasa hidup, namun sekaligus tidak pernah benar-benar dipahami. Segala sesuatu dijelaskan, tapi tidak pernah dipertanyakan. Lalu perlahan, tanpa suara, sesuatu mulai bergeser. Di sebuah wilayah bernama Miletus, ada sekelompok manusia yang mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi puas dengan cerita. Mereka ingin tahu bukan hanya apa yang terjadi, tapi mengapa itu terjadi. Dan dari pertanyaan sederhana itulah lahir sebuah revolusi yang tidak terlihat, namun mengubah arah sejarah selamanya. Salah satu dari mereka adalah Thales. Ia tidak berbicara tentang dewa ketika melihat dunia. Ia justru bertanya, apa yang menjadi dasar dari semua ini? Jawabannya mungkin terdengar sederhana, tapi yang penting bukan jawabannya, melainkan caranya. Untuk pertama kalinya, dunia dijelaskan dengan akal, bukan dengan mitos. Setelahnya muncul pemikir lain seperti Anaximander, yang merasa bahwa asal mula segala sesuatu tidak mungkin sesuatu yang sederhana seperti air. Ia menyebutnya apeiron, sesuatu yang tak terbatas, tak berbentuk, namun menjadi sumber dari segalanya. Lalu ada Heraklitus yang melihat dunia sebagai sesuatu yang tidak pernah diam. Baginya, segala sesuatu selalu berubah, mengalir seperti sungai yang tidak pernah sama setiap saat. Namun tidak semua sepakat. Parmenides justru melihat sebaliknya. Ia percaya bahwa perubahan itu hanyalah ilusi, bahwa di balik semua yang tampak bergerak, sebenarnya ada sesuatu yang tetap dan yang tidak pernah berubah. Menurutnya, dunia itu lebih stabil daripada yang kita kira. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia tidak hanya bertanya, tetapi juga berbeda pendapat. Dan dari perbedaan itu, lahir sesuatu yang lebih dalam dari sekedar jawaban. Lahirnya pemikiran. Ini bukan lagi tentang menemukan kebenaran tunggal, tapi tentang mencari, menguji, dan bahkan meragukan. Dunia yang sebelumnya penuh kepastian mulai retak, dan digantikan oleh kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Filsafat pada titik ini belum berbicara tentang manusia, tentang moral, atau tentang kehidupan yang baik. Ia masih menatap alam, mencoba memahami apa yang ada di balik semua yang terlihat. Namun tanpa disadari, langkah kecil ini, meninggalkan mitos dan memilih akal, telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah dunia di mana manusia tidak lagi hanya hidup di dalam cerita, tapi mulai menulis ceritanya sendiri, dengan pikiran sebagai alat utamanya. Seiring waktu, pertanyaan tentang alam mulai terasa. Belum cukup. Manusia telah mencoba memahami dunia di luar dirinya, tentang air, tentang perubahan, dan tentang hakikat realitas. Namun perlahan muncul kesadaran baru, kesadaran yang mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa gunanya memahami alam jika manusia tidak memahami bagaimana ia harus hidup? Di tengah suasana inilah muncul seorang sosok yang tidak menulis buku, tidak mengaku tahu banyak hal, namun justru mengubah arah filsafat secara mendalam. Dia adalah Socrates. Ia tidak seperti para pemikir sebelumnya. Ia tidak sibuk mencari asal-usul alam semesta, tidak mencoba menjelaskan dunia dengan unsur atau teori. Sebaliknya, ia berjalan di tengah kota, berbicara dengan orang-orang biasa, dan mengajukan pertanyaan yang tampak sederhana, namun mengguncang. Apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Dan apa arti hidup yang benar? Dan yang paling aneh, ia sendiri tidak pernah mengaku punya jawabannya. Socrates percaya bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang mengetahui segalanya, tapi tentang menyadari bahwa kita tidak benar-benar tahu. Dari situlah ia membangun caranya berpikir, dengan bertanya, menggali, dan membongkar keyakinan orang lain, sampai mereka sendiri mulai meragukan apa yang selama ini mereka anggap benar. Metode ini sederhana, tapi berbahaya. Karena ketika seseorang mulai benar-benar berpikir, ia tidak lagi mudah dikendalikan oleh kebiasaan, tradisi, atau opini umum. Untuk pertama kalinya, filsafat tidak lagi melihat ke langit, tapi menatap ke dalam diri manusia. Ini adalah perubahan besar. Fokus berpindah dari apa dunia ini terbuat dari, menjadi bagaimana manusia seharusnya hidup. Dari mencari hakikat alam, menjadi mencari makna kehidupan. Namun perubahan ini tidak datang tanpa harga. Cara Socrates bertanya membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Ia dianggap merusak keyakinan, membingungkan generasi muda, dan mengganggu tatanan yang sudah ada. Pada akhirnya, ia diadili dan dihukum mati.
Namun justru disitulah letak kekuatannya. Sokrates tidak meninggalkan tulisan, tidak meninggalkan teori yang rapi. Yang ia tinggalkan adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu cara berpikir. Cara untuk meragukan, mempertanyakan, dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat benar. Sejak saat itu, filsafat tidak lagi sekedar usaha memahami dunia. Ia menjadi cermin, tempat manusia melihat dirinya sendiri, dengan jujur, tanpa perlindungan, tanpa kepastian. Dan mungkin untuk pertama kalinya manusia mulai menyadari bahwa pertanyaan yang paling sulit bukan tentang dunia di luar sana, tapi tentang dirinya sendiri. Setelah suara Sokrates terdiam, filsafat tidak ikut berhenti. Justru sebaliknya, ia menemukan bentuk baru, lebih terstruktur, lebih dalam, dan lebih berani dalam menjawab pertanyaan yang sebelumnya hanya dibuka. Di tangan muridnya, Plato, filsafat mulai berubah menjadi sesuatu yang bukan hanya percakapan, tapi juga pemikiran yang disusun dengan hati-hati. Plato melihat dunia dengan cara yang tidak biasa. Baginya, apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Dunia ini, menurutnya, hanyalah bayangan. Ia membayangkan manusia seperti hidup di dalam sebuah gua, melihat bayangan di dinding, dan menganggap itulah realitas. Padahal di luar sana ada dunia yang jauh lebih nyata. Dunia ide, dunia yang sempurna, tetap, dan tidak berubah. Keadilan, kebaikan, kebenaran, semua itu tidak benar-benar ada di dunia yang kita jalani, tapi berada di tingkat yang lebih tinggi yang hanya bisa dipahami oleh pikiran. Pandangan ini mengubah cara manusia melihat realitas. Apa yang tampak tidak lagi bisa dipercaya sepenuhnya. Kebenaran bukan sesuatu yang kita lihat, tapi sesuatu yang harus kita pikirkan. Namun tidak semua setuju dengan cara ini. Murid Plato sendiri, Aristotle, memilih jalan yang berbeda. Jika Plato melihat ke atas, ke dunia ide, Aristotle justru melihat ke sekitar. Ia percaya bahwa dunia yang kita lihat ini nyata, dan justru dari sinilah pengetahuan harus dimulai. Ia mengamati, mencatat, dan mencoba memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Dari tumbuhan, hewan, hingga perilaku manusia. Baginya, kebenaran tidak berada di dunia lain, tapi tersembunyi di dalam dunia ini, menunggu untuk ditemukan melalui pengamatan dan logika. Dua pandangan ini berdiri berdampingan, namun saling berlawanan. Plato mengajak manusia untuk melampaui dunia, sementara Aristotle mengajak manusia untuk memahami dunia itu sendiri. Dan dari perbedaan inilah lahir fondasi besar yang akan membentuk hampir seluruh pemikiran barat setelahnya. Satu melihat kebenaran sebagai sesuatu yang ideal dan tak terlihat. Yang lain melihat kebenaran sebagai sesuatu yang konkret dan bisa dipelajari. Namun mungkin yang paling penting bukan siapa yang benar, melainkan kenyataan bahwa untuk pertama kalinya, manusia memiliki dua cara berbeda untuk memahami dunia, dan keduanya sama-sama masuk akal. Sejak saat itu, filsafat tidak lagi berjalan dalam satu arah. Ia bercabang, berkembang, dan terus bergerak, mengikuti jejak pertanyaan yang semakin dalam. Dan manusia di tengah semua itu, mulai menyadari satu hal yang perlahan terasa menakutkan, bahwa memahami dunia mungkin tidak sesederhana memilih satu jawaban. Seiring runtuhnya dunia kuno, suara filsafat tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah arah. Jika sebelumnya manusia mencari kebenaran melalui akal semata, kini muncul kekuatan lain yang perlahan mengambil tempat di pusat kehidupan, yaitu iman. Di era ini, dunia tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah tatanan yang diyakini berasal dari Tuhan. Pertanyaan filsafat pun ikut berubah. Bukan lagi sekedar apa itu kebenaran, tetapi bagaimana kebenaran itu berhubungan dengan Tuhan. Di tengah perubahan ini, muncul sosok seperti Augustine of Hippo. Ia melihat bahwa pencarian manusia tidak pernah benar-benar selesai di dunia luar. Bagi Augustine, kebenaran bukan sesuatu yang kita temukan di luar diri, melainkan sesuatu yang kita sadari di dalam, melalui hubungan dengan Tuhan. Ia menggabungkan warisan pemikiran Plato dengan keyakinan religius, menciptakan cara berpikir baru di mana iman dan akal tidak saling meniadakan, tapi saling menguatkan. Namun perjalanan tidak berhenti di sana. Beberapa abad kemudian, muncul Thomas Aquinas, yang mencoba melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia mencoba menyatukan iman dengan logika secara sistematis. Ia banyak terinspirasi oleh Aristoteles, dan percaya bahwa akal manusia, jika digunakan dengan benar, justru bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Baginya, tidak ada pertentangan sejati antara iman dan akal.
keduanya berasal dari sumber yang sama. Di titik ini, filsafat tidak lagi berdiri bebas seperti sebelumnya. Ia berjalan berdampingan dengan teologi, seringkali berada di bawah bayangannya. Namun bukan berarti ia kehilangan perannya. Justru di dalam keterbatasan itu, filsafat menemukan cara baru untuk bertanya, lebih hati-hati, lebih dalam, dan lebih terarah. Ini adalah masa di mana manusia mencoba memahami sesuatu yang tak terbatas dengan alat yang terbatas. Dan di balik semua itu, ada satu ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Seberapa jauh akal bisa pergi sebelum ia harus berhenti dan percaya? Pertanyaan ini mungkin tidak selalu diucapkan, tapi selalu hadir. Diam-diam membentuk cara manusia berpikir, menentukan batas antara apa yang bisa diketahui dan apa yang harus diyakini. Filsafat pada masa ini tidak lagi hanya mencari kebenaran. Ia juga belajar untuk tunduk, tanpa sepenuhnya berhenti bertanya. Waktu terus berjalan, dan perlahan sesuatu yang lama tersembunyi mulai muncul kembali. Setelah berabad-abad hidup dalam bayang-bayang iman, manusia kembali menoleh pada dirinya sendiri. Bukan untuk meninggalkan keyakinan, tapi untuk memastikan apakah semua yang ia percaya benar-benar pasti. Dunia mulai berubah, ilmu pengetahuan berkembang, penemuan-penemuan baru mengguncang cara lama memahami alam, dan manusia tidak lagi sepenuhnya puas dengan jawaban yang hanya bersandar pada otoritas. Ada dorongan baru yang tumbuh pelan namun pasti, keinginan untuk mengetahui dengan kepastian yang tidak bisa digoyahkan. Di tengah suasana ini, muncul seorang pemikir yang membawa perubahan besar dengan cara yang sangat sederhana, namun radikal. Orang itu bernama René Descartes. Ia tidak memulai dengan keyakinan, ia justru memulai dengan keraguan. Descartes mempertanyakan segalanya. Indera kita bisa menipu, pengalaman bisa salah, bahkan dunia yang kita lihat bisa saja tidak nyata. Jika semua bisa diragukan, lalu apa yang benar-benar pasti? Dan di tengah semua keraguan itu, ia menemukan satu hal yang tidak bisa disangkal, bahwa ia sedang berpikir. Dan jika ia berpikir, maka ia ada. Dari situlah lahir sebuah pernyataan yang sederhana namun mengguncang. Aku berpikir, maka aku ada. Untuk pertama kalinya, kepastian tidak lagi berasal dari dunia luar, tapi dari kesadaran manusia itu sendiri. Kebenaran tidak lagi diberikan, tapi dibangun, dimulai dari sesuatu yang paling dasar. Inilah titik balik besar dalam sejarah filsafat. Jika sebelumnya Tuhan menjadi pusat, kini manusia mulai mengambil kembali tempatnya. Bukan untuk meniadakan Tuhan, tapi untuk memastikan bahwa apapun yang diyakini harus bisa dipahami dengan akal. Dari sini lahirlah semangat baru, bahwa dunia bisa dipelajari, dijelaskan, dan dipahami secara sistematis. Bahwa kebenaran tidak harus diterima begitu saja, tapi bisa dicari, diuji, dan dibuktikan. Namun bersama dengan itu, muncul juga konsekuensi yang tidak sederhana. Ketika manusia mulai bergantung pada akalnya sendiri, ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hal mudah dipastikan. Keraguan yang dulu menjadi alat, kini perlahan menjadi teman yang tidak pernah benar-benar pergi. Filsafat pada titik ini berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Ia tidak lagi sekadar bertanya, tapi mulai membangun, menciptakan sistem, metode, dan cara berpikir yang ingin mencapai kepastian. Namun di balik semua usaha itu, tersimpan sebuah ironi yang halus, bahwa untuk menemukan kebenaran, manusia justru harus mulai dengan meragukannya. Setelah manusia menemukan pijakan baru dalam pikirannya sendiri, satu pertanyaan besar mulai muncul, dan kali ini tidak mudah dijawab. Dari mana sebenarnya pengetahuan itu berasal? Apakah dari akal, seperti yang diyakini René Descartes? Ataukah dari pengalaman, dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan? Disinilah filsafat memasuki sebuah pertarungan yang sunyi, namun menentukan arah dunia modern. Di satu sisi, ada mereka yang percaya bahwa akal adalah sumber utama kebenaran, bahwa bahkan sebelum kita melihat dunia, pikiran kita sudah memiliki struktur yang memungkinkan kita memahami segala sesuatu. Namun di sisi lain, muncul suara yang meragukan hal itu. Salah satu suara itu datang dari John Locke. Ia melihat manusia saat lahir seperti kertas kosong, tabula rasa. Tidak ada ide bawaan, tidak ada pengetahuan yang sudah ada sejak awal. Semua yang kita ketahui, menurutnya, datang dari pengalaman. Dari sentuhan pertama, dari cahaya yang masuk ke mata,
dari dunia yang perlahan kita kenal. Pandangan ini terasa sederhana, namun dampaknya besar. Jika semua berasal dari pengalaman, maka kebenaran tidak lagi pasti. Ia bergantung pada apa yang kita alami, dan pengalaman bisa berbeda untuk setiap orang. Pemikiran ini kemudian dibawa lebih jauh oleh David Hume. Ia tidak hanya meragukan sumber pengetahuan, tapi juga dasar dari keyakinan kita sendiri. Apa yang kita anggap sebab akibat, menurutnya, mungkin hanyalah kebiasaan. Kita melihat sesuatu terjadi berulang kali, lalu menganggap itu pasti. Padahal, tidak ada jaminan bahwa dunia akan selalu berjalan dengan cara yang sama. Dengan kata lain, kepastian yang selama ini dicari mulai runtuh kembali. Di titik ini, filsafat seperti kembali ke awal, penuh pertanyaan dan penuh keraguan. Namun kali ini lebih dalam, karena yang diragukan bukan hanya dunia, tapi juga cara kita memahami dunia itu sendiri. Pertarungan antara akal dan pengalaman tidak pernah benar-benar selesai. Keduanya saling mengisi, sekaligus saling membatasi. Akal memberi struktur, pengalaman memberi isi. Tanpa salah satunya, pengetahuan terasa tidak lengkap. Namun mungkin yang paling penting dari semua ini bukanlah siapa yang menang, melainkan kesadaran baru yang perlahan muncul, bahwa memahami dunia tidak sesederhana memilih antara berpikir atau merasakan. Kebenaran tidak berdiri di satu sisi, tapi tersembunyi di antara keduanya, menunggu untuk ditemukan, namun tidak pernah sepenuhnya bisa digenggam. Setelah pertarungan panjang antara akal dan pengalaman, filsafat tiba di sebuah titik yang tidak nyaman. Dua jalan telah dibuka, namun tidak ada yang benar-benar memberi kepastian. Pengetahuan terasa mungkin, tapi juga rapuh. Dan di tengah kebingungan itu, muncul sebuah upaya besar untuk tidak memilih salah satu, melainkan memahami keduanya sekaligus. Upaya itu datang dari Immanuel Kant. Ia tidak menolak akal, dan tidak pula mengabaikan pengalaman. Ia justru bertanya sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui sesuatu sama sekali? Kant menyadari bahwa dunia tidak kita pahami sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana ia muncul dalam pikiran kita. Artinya, apa yang kita sebut realitas sebenarnya sudah dibentuk oleh cara kita berpikir. Dengan kata lain, manusia tidak hanya menerima dunia, ia ikut membentuknya. Ini adalah perubahan yang sangat halus, tapi dampaknya luar biasa. Kebenaran tidak lagi sepenuhnya berada di luar sana, dan juga tidak sepenuhnya berasal dari dalam diri. Ia muncul dari pertemuan antara dunia dan pikiran. Namun seperti biasa, setiap jawaban melahirkan pertanyaan baru. Jika realitas bergantung pada cara kita memahaminya, lalu apakah ada kebenaran yang benar-benar tetap? Ataukah semua hanya hasil dari sudut pandang? Dari sinilah pemikiran mulai bergerak lebih jauh, lebih berani, bahkan lebih radikal. Georg Wilhelm Friedrich Hegel melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang diam, tapi sebagai proses yang terus bergerak. Baginya, kebenaran tidak statis. Ia berkembang melalui konflik, melalui pertentangan ide, melalui perdebatan, melalui sejarah itu sendiri. Dunia dalam pandangannya adalah sesuatu yang hidup, yang terus berubah menuju pemahaman yang lebih tinggi. Namun tidak semua orang melihat perubahan ini sebagai kemajuan yang murni. Karl Marx mengambil gagasan perubahan itu, lalu membawanya ke dunia yang lebih nyata, ke dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ia melihat bahwa ide bukan satu-satunya yang membentuk dunia. Ada kekuatan lain yang bekerja di baliknya, ekonomi, kekuasaan, dan struktur sosial. Menurutnya, cara manusia berpikir seringkali dipengaruhi oleh kondisi hidupnya. Dengan kata lain, kebenaran tidak selalu netral. Ia bisa dibentuk, diarahkan, bahkan digunakan. Di titik ini, filsafat tidak lagi sekedar mencari kebenaran. Ia mulai mencurigainya. Apa yang kita anggap benar, apakah itu benar adanya, atau hanya hasil dari sesuatu yang lebih besar di baliknya? Apakah kita benar-benar bebas berpikir, atau tanpa sadar kita mengikuti pola yang sudah dibentuk sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat filsafat menjadi lebih tajam, tapi juga lebih gelisah. Dunia yang dulu terasa bisa dipahami, kini kembali menjadi rumit. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita mulai menyadari bahwa apa yang kita tahu mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Dan di tengah semua itu, manusia berdiri dengan kesadaran baru, bahwa memahami dunia bukan hanya tentang mencari jawaban, tapi juga tentang berani mempertanyakan dasar dari setiap jawaban itu sendiri. Perjalanan panjang filsafat membawa manusia sampai pada satu titik yang tidak pernah benar-benar ia bayangkan sebelumnya. Sebuah dunia di mana kepastian mulai menghilang.
Jika di awal manusia mencari kebenaran, lalu mencoba memahaminya, kini ia justru mulai meragukan apakah kebenaran itu pernah benar-benar tetap. Di tengah kegelisahan ini, muncul sosok seperti Friedrich Nietzsche yang dengan berani mengguncang fondasi lama. Ia mengatakan bahwa nilai-nilai yang selama ini dianggap mutlak tentang kebaikan, kebenaran, bahkan makna hidup, bukanlah sesuatu yang tetap. Semua itu menurutnya adalah hasil dari cara manusia menciptakan dan mempertahankan makna. Ketika ia mengatakan bahwa Tuhan telah mati, itu bukan sekedar pernyataan tentang agama, tapi tentang runtuhnya pusat kepastian. Dunia tidak lagi memiliki satu pijakan tunggal yang bisa dipegang oleh semua orang. Dan dari situlah sebuah kekosongan mulai terasa. Namun kekosongan ini tidak dibiarkan diam. Jean-Paul Sartre melihatnya sebagai kebebasan. Jika tidak ada makna yang diberikan, maka manusialah yang harus menciptakan maknanya sendiri. Tapi kebebasan ini tidak ringan. Ia datang bersama tanggung jawab yang besar, bahkan kecemasan. Karena jika semua pilihan ada di tangan kita, maka tidak ada lagi yang bisa disalahkan selain diri kita sendiri. Di sisi lain, muncul pendekatan yang lebih halus namun tidak kalah tajam. Michel Foucault tidak langsung bertanya apa itu kebenaran, tapi bagaimana sesuatu bisa dianggap benar. Ia melihat bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran seringkali tidak lepas dari kekuasaan, dari siapa yang berbicara, dari sistem yang mengatur, dan dari struktur yang tidak selalu kita sadari. Dengan kata lain, kebenaran bukan hanya ditemukan, tapi juga dibentuk. Di titik ini, filsafat tidak lagi memberi jawaban yang menenangkan. Ia justru membuka lapisan demi lapisan, memperlihatkan bahwa dunia yang kita anggap jelas ternyata penuh dengan kemungkinan yang saling bertabrakan. Namun anehnya, di tengah semua ketidakpastian itu, ada sesuatu yang tetap bertahan, yaitu keinginan manusia untuk terus mencari. Mungkin kita tidak lagi memiliki jawaban yang pasti. Mungkin kita tidak lagi bisa sepenuhnya percaya pada satu kebenaran. Tapi justru disitulah filsafat menemukan bentuknya yang paling jujur. Bukan sebagai penutup dari pertanyaan, tapi sebagai ruang di mana pertanyaan itu terus hidup. Dan pada akhirnya, manusia mungkin tidak pernah benar-benar menemukan kepastian. Namun ia tidak pernah berhenti mencoba memahaminya. Jika kita mengingat kembali seluruh perjalanan ini, dari langkah pertama manusia yang meninggalkan mitos, hingga keberaniannya meragukan kebenaran itu sendiri, kita mungkin berharap menemukan satu hal di ujungnya. Sebuah jawaban terakhir, sebuah kepastian yang bisa dipegang. Namun yang kita temukan justru sebaliknya. Tidak ada titik akhir. Filsafat tidak membawa manusia pada jawaban yang mutlak. Ia justru membawa manusia pada pemahaman yang lebih dalam bahwa setiap jawaban selalu membuka pertanyaan baru. Bahwa setiap kepastian, seiring waktu, bisa berubah menjadi keraguan. Dan mungkin disitulah letak maknanya. Filsafat bukan tentang menemukan kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia adalah tentang perjalanan, tentang keberanian untuk terus bertanya, bahkan ketika tidak ada jaminan bahwa jawaban itu akan pernah benar-benar memuaskan. Mungkin kita hidup di zaman yang lebih kompleks, dengan pengetahuan yang jauh lebih luas. Namun di balik semua itu, kita masih sama. Masih bertanya tentang makna, tentang kebenaran, dan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan mungkin tanpa kita sadari, filsafat tidak pernah benar-benar berada di buku-buku tebal atau pemikiran para filsuf besar. Ia ada di dalam setiap keraguan yang kita rasakan, di setiap keputusan yang kita pertimbangkan, di setiap momen ketika kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar? Pada akhirnya, filsafat bukan milik masa lalu. Ia adalah sesuatu yang terus hidup, bersama kita dan di dalam diri kita. Dan selama manusia masih berpikir, selama ia masih meragukan, selama ia masih mencari, perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar selesai.